1 minggu saya sebelum pulang dari laut, almarhum sempat memessenger, memberitahu bahwa 2 hari kemudian almarhum ini mau berangkat melaut. Nah, seminggu kemudian saya pulang, saya tengok messenger almarhum sudah tidak aktif. Saya hubungi adiknya yang di Banda, menanya kabar almarhum. Kayak mana kabar almarhum Cahaya, ada nelpon atau ada komunikasi. Jadi pengakuan adiknya yang di Banda Aceh, ada Ci, abang udah berangkat ke laut, katanya. Udahlah, kalau udah berangkat ke laut udah tenang. Rupanya 3 hari kemudian inilah dapat kabar ini, kabar penganiayaan yang di Masjid Agung ini. Dapat kabar melalui media sosial. Barulah ditelepon orang itu kami, telepon abang. Kebetulan waktu itu saya ada di Barus, makanya abang sepupu yang datang ke rumah sakit duluan. Isi messenger kemarin yang dikirim almarhum, apa isinya bang waktu itu bang? Isinya dia permisi mau membilangkan bahwasanya 2 hari kemudian dia mau berangkat melaut. Itulah isinya. Dia selalu kalau mau berangkat melaut, dia selalu messenger itu, kadang WA, kadang lewat messenger, memberitahu. Yang kemarin pernah dia bilang juga berangkat ke laut dia selama 2 bulan di Tangkahan Asahi. Juga ini sebelum kejadian, udah lama sebelum kejadian. Itu masih ada mendiang almarhum ayahnya. Itu kan ayahnya tekong. Tekong itu apa bang? Nahoda. Nakoda, oke. Nahoda di kapal nelayan itu. Jadi sesudah dia lulus SMA, ada berselang berapa lama, ikutlah dia ke laut sama mendiang ayahnya ini. Kebetulan ayahnya waktu itu tekong. Jadi sesudah ayahnya sakit-sakitan, kapal yang dibawa ayahnya udah tidak berangkat lagi. Makanya dia udah berangkat di kapal-kapal lain, berpindah-pindah dari kapal satu ke kapal yang lain. Berarti kapalnya itu bukan kapal milik ayah almarhum, bukan? Nyewa itu. Almarhum cuma nahoda. Atau bertoki lah gitu. Orang Cina. Ayah almarhum udah berapa lama bang meninggal bang? Ayah almarhum meninggal tahun ini juga, 21 April 2025. Dikebumikan di Semelu. Ya. Kebetulan ayah almarhum sakit lama, sudah capek berobat di Sibolga, sudah sempat dioperasi di Rumah Sakit Umum Tapteng. Sudahnya itu berangkat ke Semelu berobat lagi. Karena ajalnya memang dari sana. Tolonglah dibantu bang, terus supaya almarhum ini bisa mendapatkan keadilan. Karena kalau menurut keluarga, kalau untuk yang terlalu brutal sama yang tukang sate memfitnah ini, rasanya kalau 15 tahun terlalu ringan menurut kami keluarga. Karena gara-gara dia memfitnah ini sudah hilang nyawa keponakan kami. Itulah harapan kami dari keluarga almarhum. Semasa hidup beliau almarhum ini gimana rupanya bang? Dia besar-besar tumbuh di kalangan gimana gitu? Kenapa memilih istirahat di Masjid Agung Sibolga gimana bang? Dia berpindah-pindah almarhum ini. Waktu masih ada orang tuanya masih lengkap. SD-nya di sini di Sibuluan, tidak tahu nama SD-nya, tapi yang di belakang Masjid Raya Sibuluan. SD mulai dari kelas 1 sampai lulus dia dari situ. Cuma waktu SMP, sesudah orang tuanya bercerai, dia SMP-nya di Semelu. Setelah lulus SMP di Semelu, dia melanjutkan SMK ke Sibolga kembali. Kalau kepribadian almarhum, menurut kami keluarga dia orang yang baik, pendiam, penyegan. Makanya kalau saya pun di laut, jarang dia mau ke rumah, terkecuali tahu dia saya sudah di darat. Emang almarhum biasanya istirahat di sini di rumah bang? Kalau pulang dari melaut? Biasanya sebelum kami pindah, kami baru tinggal di sini. Waktu masih di klinik Yakin Sehat, dia sering tidur di rumah. Iya. Menurut abang bang, alasan almarhum memilih istirahat di Masjid Agung Sibolga itu sebelum melaut apa bang? Kemungkinan kalau dia pulang ke tempat kami tidak punya ongkos, dan lagi besoknya akan berangkat, tentu ongkos lagi. Kalau dia menginap di Masjid Agung, otomatis ongkos murah, ataupun berjalan kaki bisa tercapai ke Tangkahan untuk berangkat malam. Dari pasar belakang itu bang ya? Tidak, di daerah Tangkahan lah, daerah Jalan Baru, Mojopahit. Berarti dengan jalan kaki nggak begitu jauh? Nggak begitu jauh, kalau dari tempat kami ya tentu jauh. Pun kalau untuk mengongkos normal.
penyebabnya Bang? Memang almarhum ada penyakit epilepsi, tapi itu bukan bawaan dan itu kambuhnya tidak cepat. Pernah 1 tahun tidak pernah kambuh. Dia menurut suasana, kalau panas suasana atau hatinya terlalu banyak pikiran baru kambuh penyakitnya ini. Tapi kalaupun kambuh, biasa almarhum tidak pernah teriak-teriak, paling cuma kejang-kejang sekitar 5-10 menit paling lama. Itu ceritanya. Oke. Soal si tukang sate tadi Bang yang menyebar fitnah itu gimana tanggapan kita Bang dari pihak keluarga? Tanggapan dari pihak keluarga untuk si tukang sate ya tentunya mengutuk keras atas fitnahnya sampai melayangkan nyawa almarhum ponakan kami. Kalau kami mengutuk keras mengapa dia harus memfitnah sementara ponakan kami tidak ada melakukan pencurian. Ponakan kami tidak pernah mencuri. Lebih baik dia meminta daripada mencuri selama ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.